Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Erwin dan Pak Yuli. Pagi ini kita akan membahas tentang ujian praktikum biologi. Nah, ujian praktikum biologi kita bagi menjadi 3 sesi. Yang pertama adalah materi kelas 3. Materi kelas 3 tentang pola-pola hereditas. Untuk pola-pola hereditas kita mengambil judul epistasis hipostasis. Sedangkan untuk materi kelas 1 yaitu kita mengambil judul planta, sedangkan yang untuk kelas 2 kita mengambil judul sistem gerak. Nah, untuk sesi yang pertama kita akan membahas tentang pola-pola hereditas dengan judul penyimpangan semu hukum Mendel tentang epistasis. Nah, tujuannya agar kalian bisa tahu bagaimana persilangan ini, ya, bagaimana persilangan ini hasilnya, fenotip, sifat fenotip yang nampak apa dengan adanya peristiwa epistasis ini. Alat yang digunakan, alat dan bahan, yaitu pertama lidi yang dibungkus dengan sedotan, kemudian membuat bentuk seperti palang merah ini dari kertas karton, kemudian diberi penyangganya seadanya, ya, misal bisa pakai gabasek-wos atau bisa pakai gabus, ya, seadanya di rumah. Nah, sebelumnya kita akan cari tahu dulu apa atau epistasis itu. Epistasis adalah sifat dominan yang mampu menutup sifat dominan yang lain yang bukan alelanya. Nah, kalau kalian tahu biasanya kalau sudah dominan kan nutup, ya kan? Tapi ini karena dia mampu menutup dominan yang lain, berarti kita katakan dia epistasis, yang menutupi. Nah, yang ditutupi adalah disebut hipostasis. Nah, sebagai contoh kita membuat percobaan tentang labu. Labu ada 3 macam, labu putih, labu kuning, dan labu hijau. Nah, untuk persilangan ini kita buat labu putih itu dari sifat dominan P besar. Ya, kalau ada P besar, nanti berarti di sini dia bersifat epistasis. Yang lain akan tertutup, yang muncul adalah sifat putih. Lah, yang ditutup siapa? K besar, bisa P kecil, bisa K kecil. Nah, terus kalau tidak ada P besarnya, berarti bisa jadi K besar yang muncul. Kalau K besar yang muncul, tidak ada P besarnya, yang muncul adalah warna kuning. Nah, kalau tidak ada yang besar, baik P maupun K, yang ada kecil semua, P kecil, K kecil, nanti yang muncul adalah labu warna hijau. Nah, caranya kemudian kita buat ini, gametnya kita tulis. Gamet yang pertama, P besar, K besar, P besar, K kecil, P kecil, K besar, P kecil, K kecil. Ini untuk jantan, untuk betina sama. Nah, kenapa yang P besar diberi warna merah? Ini untuk memudahkan saja, karena nanti kalau begitu ada yang warna merah itu berarti dia epistasis. Jadi nanti yang muncul ada labu warna putih. Dan nanti akan diputar, nanti kita tulis di dalam tabel hasil pengamatan. Kita mulai
Putaran yang pertama, ya, putaran pertama ketemu gamet yang jantan itu P kecil K kecil dengan yang betina P kecil K besar, hasilnya genotipnya adalah P kecil K besar K kecil. Karena tidak ada P yang besar, berarti ini kuning. putaran yang kedua, Putaran kedua, gamet P kecil K kecil ketemu dengan gamet P kecil K kecil, hasilnya P kecil K kecil K kecil. Hasilnya fenotip adalah hijau. putaran ketiga, Nah, untuk yang ketiga, P kecil K besar ketemu dengan P kecil K kecil, hasilnya P kecil K besar K kecil. sama ya, tadi sudah ada. Ini satu-satu sama, kita terus saja lagi nih. Nah, Ya. lanjut. Pas kamera. Berikutnya, P kecil K kecil ketemu dengan P besar K kecil, hasilnya P besar P kecil, P besar, P kecil. K kecil K kecil. Nah, ada merahnya, berarti putih. putih. Lanjut. Ya, berikutnya P besar K kecil ketemu dengan P kecil K kecil, hasilnya P besar P kecil K kecil K kecil. P besar, P kecil, K kecil, K kecil. Nah, Hasilnya sama juga ya. Fenotipnya berarti Ini kita tulis di putih. sini sama. Ya. Berikutnya P kecil K kecil ketemu dengan P kecil K kecil, hasilnya P kecil K kecil K kecil. Hijau lagi sama, kita tulis ini. Nah, muncul. Nah, kita ulang satunya aja. Nah, ini P kecil K kecil ketemu dengan P besar K besar, hasilnya P besar P kecil K besar K kecil. P besar, P besar P kecil P besar, P kecil, K besar K kecil. K besar, K kecil. Ya, hasilnya Putih. putih. Ya. Berikutnya P besar K besar ketemu dengan P besar K besar, hasilnya P besar K besar K besar. Fenotipnya Putih. lagi. Nah, putar lagi. Ya, berikutnya P besar K besar ketemu dengan P kecil K kecil, hasilnya P besar P kecil K besar K kecil. Sama, P putih. besar. Ya, putih lagi. Ini hasilnya lagi P kecil K kecil ketemu P kecil K kecil, hasilnya P kecil K kecil K kecil. Hijau lagi. Hijau lagi. Dan Ya, seterusnya. gitu ya. Dan seterusnya sampai 100. Nanti tentu saja perbandingannya tidak seperti biasanya. Biasanya kan 9 banding 3 banding 3 banding 1. Namanya aja penyimpangan hukum semu. Penyimpangan semu hukum Mendel. Maka nanti hasilnya juga perbandingannya akan berbeda dari biasanya. Silakan dicoba sampai 100. Nanti kita lihat perbandingannya berapa, perbandingan fenotip yang. Terima kasih. Selamat mengerjakan.